Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Fauzia Zahra. Saya dari Prodi PJKRS STKIP Syekh Mansur. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang pendidikan menurut B.J. Habibie. Nah, siapa sih yang kenal dengan seorang B.J. Habibie? Beliau telah mendapatkan julukan Mr. Krab, yang dimana beliau berhasil menemukan sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu aerodinamika di dunia. Wah, selain itu B.J. Habibie ini dikenal sebagai bapak demokrasi dunia loh. Bagaimana sih kisah seorang B.J. Habibie ini? Nah, ini dia kisah selengkapnya. Oke, saksikan. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare di bagian Sulawesi Selatan, di mana ayahnya adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang suka menyendiri, namun hobinya adalah membaca buku. Ia juga anak yang sangat aktif dalam bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang uniknya nih teman-teman ya, kalian pasti belum tahu bahwa sewaktu kecil, panggilan B.J. Habibie itu bukanlah B.J. Habibie, tetapi beliau dipanggil Habibie. Pertama bertemu dengan Ainun kecil saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada Habibie berusia 14 tahun. Nah, Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun karena keduanya adalah murid yang sama-sama pintar, dan juga pas lulus mereka dijodoh-jodohkan oleh teman-temannya. Nah, usia 18 tahun Habibie berkuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung, namun hanya 1 semester saja, sedangkan Ainun muda berkuliah di kedokteran UI atau Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian beliau berangkat ke Jerman dan berkuliah di salah satu perguruan terbaik di Jerman, yaitu kuliah teknik mesin di RWTH atas biaya dari ibunya sendiri. Dan kuliahnya di Jerman, Habibie juga aktif dan menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Nah, pada usia ke 24 tahun beliau lulus S1 dan langsung melanjutkan ke S3. Nah, 1 tahun kemudian kembalilah beliau ke Indonesia dan menikah dengan Ainun di Bandung, dan juga berniat untuk menetap di Jerman. 1 tahun kemudian kembalilah beliau ke Indonesia dan menikah dengan Ainun di Bandung, dan juga berniat untuk menetap di Jerman. Setelah 1 tahun menikah, mereka akhirnya dikaruniai anak pertama yang lahir, yaitu bernama Ilham. Pada usia ke-20 tahun, akhirnya beliau lulus S3 dari RWTH di Summa Cum Laude. Dan di usia 31 tahun, beliau mendapat gelar guru besar dari ITB, dan anak kedua pun lahir bernama Tarek. Dan di situ pada akhirnya beliau bekerja di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MBB. Nah, karena beliau merupakan penemu rumus faktor Habibie, akhirnya beliau mendapat julukan yaitu Mr. Krab. Dan pada usia ke-37 akhirnya beliau kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto pada tahun 1923. Nah, 1 tahun kemudian beliau diangkat menjadi penasehat Dirut Pertamina, dan di usia 40 tahun beliau menjadi Dirut IPTN di DI. Di usia ke-62 tahun beliau terpaksa menghentikan proyek N250 karena krisis moneter, menjadi Wakil Presiden RI kemudian Presiden RI. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Habibie. Bagi yang sendiri, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting, dan banyak hal mungkin menjadi tantangan dalam menjalani pendidikan, namun tidak ada hal yang cukup dijadikan alasan untuk tidak mengejar pendidikan bagi seorang Habibie. Nah, selanjutnya ada 4 filosofi Habibie untuk kamu nih ingin sukses di usia muda. Oke, tips yang pertama yaitu
tips yang Habibie soal cara menghadapi rasa malas. Pada kesempatan ini, wawancara eksklusif yang dilakukan catatan Najwa dari Habibie, beliau mengatakan bahwa cara untuk menghadapi rasa malas adalah dengan pilih apa yang Anda rasa paling suka, konsentrasi ke situ, dan Anda ini adalah jagoan gitu. Anda harus jadi jagoan. Itu kata Habibie dengan nada bersemangat. Dan ya, menurut Habibie itu bahwa gak apa-apa deh kamu lulus di bawah standar, yang penting kamu lulus dan kamu itu banyak meluangkan untuk hal-hal yang kamu gitu. Gak apa-apa deh kamu lulus di bawah standar, yang penting kamu lulus dan kamu itu banyak meluangkan untuk hal-hal yang kamu gemari, seperti itu guys. Oke, tips yang kedua yaitu yang Habibie hanya tidur dalam 4 jam, hanya tidur 4 jam aja gitu dalam sehari. Karena apa? Karena waktu itu Najwa pernah berkata bahwa apakah yang pernah tidur di bawah dari 7 jam? Lalu dengan santai menjawab itu tidak masalah, karena menurut saya 7 jam itu sudah cukup, lebih dari cukup. Karena 7 jam itu saya hanya tidur 4 jam, dan 7 jam itu saya lebih membaca buku yang saya gemari. Oke, yang ketiga yaitu bahwa cita-cita orang tua itu juga setujukan menurut Habibie nih. Karena apa? Karena pasti orang tua hanya ingin menjadikan anaknya lebih mandiri. Nah, tapi di bidang apa nih? Di bidang yang dimana kita gitu, pilihan kita sendiri. Oke, tips yang terakhir yaitu beliau mengatakan bahwa jangan sia-siakan masa indah kuliah dengan putus asa. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan kemalasan dan kerap dilakukan para milenialis zaman now akhir-akhir ini, yaitu bahwa melakukan putus asa saat perkuliahan dimintai tanggapannya. Nah, Habibie menjawab bahwa jangan heran dia tidak akan maju, katanya. Nah, kalau orang makin tua nih, memorinya yang paling kuat adalah memori waktu dia muda. Kalau dia mudanya pemalas, suka tidur, suka mudanya absen, tidak absen terus dan sebagainya. Kalau usianya kayak ini sekarang ini ya, yang mana ya nggak ada isinya, memorinya nggak ada gitu. Enggak, tujuannya menjelaskan dengan nada lembut. Jadi saya sarankan supaya Anda bisa menikmati masa tua Anda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.